Haleluya, terpujilah nama Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, Senin malam hari ini, tanggal 18 Agustus 2025. Sebelum kita berbaring tidur, mari kita mendisiplinkan diri. Kita mau datang kepada Tuhan Yesus, supaya kita dilihat sama Tuhan bahwa kita betul cinta Tuhan Yesus dengan hati yang bersih, dengan hati yang tulus. Kita sangat-sangat memerlukan Tuhan Yesus. Sebab tidak ada pribadi lain dalam hidup kita, pegangan hidup kita, juru selamat kita, Bapa kita, Raja kita, di atas segala-galanya, yang punya nafas, yang punya kehidupan, yang punya berkat, yang punya segala-galanya. Itu adalah Dia, Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu kita bangga dan kita berterima kasih. Kita berarti mendapatkan kasih karunia anugerah Tuhan. Kalau kita bisa cinta Tuhan, bisa setia, konsisten sampai saat ini anugerah Tuhan yang besar. Biar sementara kita mau hidup, hiduplah bagi Tuhan Yesus dan minta selalu pimpinan Tuhan. Kita mau baca firman Tuhan rutin pada malam perjanjian baru. Matius pasal 3 ayat 1-3 dikatakan, bertobatlah karena kerajaan surga sudah dekat. Itu mari kita mau cinta Tuhan, kita mau sungguh-sungguh minta pimpinan Tuhan. Buatlah jalanmu, amin, haleluya, dalam saya, amin, haleluya. Tuhan penjunan, amin, haleluya. Ku tinggal lihat, amin, haleluya. Biar kau kerjakan, amin, haleluya. Turut maumu, amin, haleluya. Ku mau duduk diam di kaki Tuhan Yesus. Buatlah jalanmu, amin, haleluya, dalam saya. Tertulis dalam Mazmur pasal 25 ayat 4 dan 5. Demikian firman Tuhan. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku dalam berjalan dalam kebenaran-Mu, dan ajarlah aku, sebab Engkau-lah yang menyelamatkan aku. Engkau pun nanti-nantikan sepanjang hari. Buatlah jalan-Mu ya Tuhan. Punya-Mulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemakmuran, dan keagungan. Amin, haleluya. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punya-Mulah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu-lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu-lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Oh, terima kasih Tuhan. Sekarang ya Allah kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak. Sungguh aku mengasihi Engkau Bapa. Aku mau setia sampai langkahku yang terakhir, sampai aku berjumpa hidup selama-lamanya bersama dengan Tuhan Yesus. Sucikanku malam ini pikiran dan mulutku dan hatiku untuk firman-Mu Bapa. Ampuni Bapa segala dosa, segala kesalahan, kelemahan, kekilauan kami. Ampun. Kuduskan hidup kami Bapa, supaya tubuh jiwa roh kami dikuduskan, tidak bercacat celah. Waktu Yesus datang,
Hidup kami layak menyenangkan hati Tuhan Yesus, berkenan sama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya malam hari ini malam yang diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin. Salam damai sejahtera Bapak Ibu ya. Mari kita mau selalu dekat dengan Yesus. Kita jaga rohani kita supaya selalu sehat, jangan sakit-sakitan. Jasmani sehat, rohani sehat. Karena berkaitan dengan kehidupan yang kekal di surga buat selama-lamanya. Minta selalu pimpinan Tuhan. Di dalam Mazmur 25, 4, 5 selalu ini pegangan saya. Seringkali saya bacakan buat Bapak Ibu. Supaya kata firman Tuhan, beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan. Kenapa kok kita selalu minta tentang jalan-jalan Tuhan? Sebab kata firman Tuhan dalam 2 Samuel 22:31, jalan Tuhan itu sempurna. Kata firman Tuhan, tunjukkan itu kepadaku, bahwa aku berjalan dalam kebenaran-Mu, dan ajarlah aku, sebab Engkau Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Karena jalan Tuhan itu sempurna. Dalam Yohanes 14 ayat 6, jalan Tuhan membawa kita kepada suatu kebenaran. Berarti kalau kita tidak tahu jalan Tuhan, berarti hidup kita tidak ada kebenaran. Kebenaran masing-masing, kebenaran manusia tidak bisa membawa kepada kehidupan kekal. Tapi jalan Tuhan akan membawa kepada suatu kebenaran, dan kebenaran Tuhan akan menghasilkan hidup yang kekal. Yohanes 14 ayat 6, aku di jalan kebenaran hidup. Berarti kalau kita melalui jalan Tuhan, akan membawa kita kepada kebenaran Tuhan. Kalau kebenaran Tuhan akan membawa kita kepada kehidupan kekal. Kehidupan kekal ada di dalam kerajaan surga. Maka kita mau baca firman Tuhan pada malam hari ini, bertobat, karena kerajaan surga sudah dekat. Amin. Oleh itu mari kita minta sama Tuhan, tunjukkan jalan Tuhan yang sempurna, supaya kita melangkah di dalam kebenaran Tuhan. Sebab kenyataannya Tuhanlah yang menyelamatkan kita. Oleh karena itu mari kita mau nantikan Tuhan tiap hari, tiap saat. Maka atas rahmat kemurahan Tuhan, saya menyampaikan firman Tuhan tiap hari 2 kali, pagi malam. Supaya Bapak Ibu bersama saya selalu berada di jalan Tuhan yang menyelamatkan kita. Amin. Puji nama Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Baca Matius, Injil Matius, pasal yang ketiga. Hanya 3 ayat, saudara ya. Karena intinya di sini. Saya sudah berdoa kepada Tuhan, setiap ayat yang saya baca, selalu saya mau tanya sama Tuhan. Karena firman bukan firman saya manusia, tapi firman Tuhan. Supaya kita tunduk kepada otoritas Tuhan. Matius pasal 3, demikian firman Tuhan. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Bapak Ibu, Yohanes Pembaptis ini sebetulnya Anna Elizabeth itu masih saudaraan sudah dengan Maryam ya. Magdalena, bukan Maria Magdalena, Maria ibu Yesus ya. Jadi Yohanes Pembaptis ini lahir dulu daripada Yesus. Memang sama Tuhan diciptakan supaya terdahulu merupakan suatu jalan. Makanya di ayat yang ketiga, saya membaca ayat ketiga, sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Jadi diciptakan Tuhan Yesus Pembaptis ini berapa bulan sebelum Yesus ya, dalam rangka supaya karena manusia ini banyak jalan yang rusak sudah ya. Nabi Yesaya ini bernubuat itu kalau kita lihat ini sekitar 700 tahun sebelum kejadian loh saudara. Kalau saya mau baca ya, di sini ada nubuatan Nabi Yesaya, ini Yesaya 40, pasal 40 ayat 3 saya mau baca ya. Ini kaitannya dengan Yesaya 40 ayat 3 dikatakan, ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun di jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Amin. Dunia ini bagikan padang gurun, saudara, penuh dengan nestapa, penuh dengan dosa, penuh dengan perjuangan, penuh pergumulan hidup. Manusia kalau tidak ada tanpa Tuhan, hancur pergumulan hidup. Makanya manusia banyak jatuh dalam dosa. Maka Yesus turun supaya manusia bertobat. Ada jalan Tuhan yang membawa kepada jalan yang lurus dan bisa membawa kepada kehidupan yang kekal. Maka diciptakan Tuhan Yohanes Pembaptis untuk membuka jalan bagi Tuhan. Karena setelah Yohanes Pembaptis,
Tidak lama lagi Yohanes Pembaptis dibunuh oleh Raja Herodes kan, ya, pada waktu Istihordia itu, ya. Oleh karena itu ada maksud Tuhan. Setiap langkah-langkah semua itu rencana Tuhan. Dan Tuhan itu Maha sempurna, menciptakan segala-galanya, dan Tuhan izinkan Yohanes Pembaptis itu untuk menyampaikan di situ ayat yang kedua, bertobat sebab kerajaan surga sudah dekat. Bicara kerajaan surga itu sudah dekat ini bisa diartikan dua, saudara ya. Saya sebagai hamba Tuhan minta hikmat datang dari Tuhan. Apa maksudnya Tuhan? Ini yang pertama itu dituju pada Yohanes Pembaptis sendiri, saudara. Karena tidak lama kemudian Yohanes Pembaptis itu meninggal kan, ya, dipotong lehernya, ya. Dan ini kerajaan surga dekat itu bisa diarti dua. Satu, secara pribadi meninggal dipanggil sama Tuhan, ya, kalau masuk dalam kerajaan surga adalah kualitas hidup yang sesuai dengan firman Tuhan. Makanya ini Yohanes Pembaptis, karena Yohanes Pembaptis itu sebagai hamba Tuhan yang diizinkan ciptakan sama Tuhan, layak di hadapan Tuhan, kaitkan dengan kerajaan surga. Tidak dikatakan bertobatlah karena kamu masuk neraka. Oh tidak, mohon maaf. Mohon maaf Bapak ya. Maka dikatakan bertobatlah sebab kerajaan surga dekat. Jadi bagi orang-orang kerinduan kerajaan surga, bagi Bapak Ibu termasuk saya, termasuk Yohanes Pembaptis, senang pasti setiap kita ingin kalau sudah dipanggil Tuhan pasti kerinduannya kerajaan surga. Sudah. Maka yang pertama ditujukan kepada Yohanes Pembaptis. Karena suatu hari tidak lama lagi Yohanes Pembaptis itu meninggal, mati kan. Tidak lama kemudian setelah pemberitaan firman Tuhan. Dan dia setiap orang harus bertobat supaya, ya, kecuali Tuhan Yesus karena dia adalah Tuhan. Tapi namanya manusia bisa jatuh dalam dosa kan. Jadi bertobat, dan kedua ditujukan kepada orang-orang yang Yahudi yang sudah Kristen, ya. Karena mereka banyak supaya mereka bertobat, ya. Orang Parisi semuanya harus bertobat. Dan firman Allah juga tujukan kepada kita. Harus kita bertobat. Bertobat itu dalam bahasa Yunani metanoia. Ya, menjauhkan dari dosa, mendekatkan diri dengan Tuhan, berbalik, saudara, ya, metanoia, harus kembali kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya kita masuk surga. Sebab tanpa pertobatan, kalau kita baca dalam Lukas 13 ayat 5, tidak bisa masuk ke surga. Jadi penting ini dari Injil Matius sudah disampaikan pertobatan, dan saya sampaikan kepada Bapak Ibu supaya setiap kita termasuk pendeta semua harus bertobat, ya. Tanpa pertobatan tidak bisa masuk surga. Saya mau baca nih Lukas 13 ayat 5 dikatakan, tidak kataku kepadamu, tapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Kita binasa dengan cara apa? Cara dunia. Ya, dunia ini kan gak ada kebenarannya, so. Jahat dunia ini. Coba kita lihat hari demi hari. Ya, perbuatan-perbuatan dosa selalu terjadi. Ya, makanya penting firman Allah disampaikan, termasuk pada malam hari Bapak Ibu, ayo kita bertobat. Ya, nggak ada salahnya di Alkitab bertobat. Setiap kita harus bertobat. Ya, tinggalkan kehidupan yang lama. Ya, kalau kita tidak ada bertobat, tidak bisa masuk surga. Jadi bukan secara kebetulan ini Injil Matius saya baca pada malam hari ini supaya Bapak Ibu tinggalkan kehidupan dosa. Ya, yang mungkin suka nonton film-film pornografi atau pokoknya perbuatan judi, perbuatan-perbuatan dosa. Mari ya kita tinggalkan, punya hati jahat atau pokoknya rencana-rencana yang tidak baik. Bertobat, jangan. Pokoknya kita di dunia ini harus baik dan benar. Ya, itu menjadi kerinduan dari Tuhan. Saya sebagai hamba Tuhan melakukan baik dan benar. Supaya minta sama Tuhan, bentuk hidupku. Kuasailah hidupku. Pimpin hidupku. Ya, dan harus berjalan-jalan Tuhan. Makanya kata firman Tuhan tadi nubuatan Nabi saya di ayat yang ketiga, ada suara orang berseru di padang gurun. Ya, di padang gurun bicara dunia, menyampaikan firman Allah dalam keadaan dunia. Supaya apa? Persiapkan jalan-jalan untuk Tuhan. Mari kita mau bertobat. Kita mau siapkan jalan untuk Tuhan. Yaitu hidup di dalam pertobatan. Supaya Tuhan kan tolong kita, selamatkan kita. Luruskan jalan baginya. Karena berarti jalan Tuhan itu lurus. Kalau jalan manusia banyak bengkok. Tidak hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Maka melalui firman Tuhan malam hari, mari kita mau bertobat. Kita mau berada di jalan lurusnya Tuhan. Ada dalam firman Tuhan. Karena di dalamnya ada keselamatan, ya. Seperti pada waktu Tuhan bicara kepada Nikodemus, ya, di dalam Yohanes pasal 3. Tanpa pertobatan, tanpa hidup baru, gak bisa masuk di dalam kerajaan surga, saudara. Ya, saya mau baca. Ya, Yohanes pasal 3, Tuhan berkata ayat kelima. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh,
ia tidak dapat masuk dalam kerajaan. Apa air dan roh? Itu dilakukan pertobatan. So. Air bicara firman Allah, air bicara baptisan roh, bicara roh kudus. Orang bisa penuh dengan roh kudus, dia dilahirkan ciptaan yang baru. Melahirkan dilahirkan. Berarti ciptaan yang baru. Hidup di dalam pertobatan, saudara. Ya, tanpa pertobatan gak bisa, saudara. Ya, berarti kalau tanpa bertobat manusia itu jahat. Jadi terus berbuat jahat, berbuat dosa. Ya, tidak ada di jalan lurusnya Tuhan. Jalan bengkok-bengkok, nggak bisa. Ya, nggak bisa masuk surga. Untuk melalui firman Tuhan pada mari-mari. Setiap kita termasuk para pendeta hamba Tuhan, setiap kita harus bertobat. Harus keluar dari jalan yang sesat. Berada di jalan yang Tuhan. Dan kita mau berada dari dua hal. Bertobat dan kedua, kita mau berada di jalannya Tuhan. Jalan yang lurus di dalam firman Tuhan. Supaya hari demi hari kita melangkah bersama Tuhan. Buatlah jalanmu Tuhan dalam kehidupan saya. Biar hari demi hari kita diperbarui. Saya setiap hari menyampaikan firman Tuhan, saya senang sekali sukacita. Supaya kita selalu bergaul karib dengan Tuhan. Supaya nama terdaftar dalam kitab kehidupan. Ada selalu jalan Tuhan yang sempurna. Amin. Buatlah jalanmu, amin, haleluya, dalam saya, amin, haleluya. Tuhan penjunan, amin, haleluya. Ku tak lihat, amin, haleluya. Biar kau kerjakan, amin, haleluya. Turun mau, amin, haleluya. Ku mau duduk diam di kaki Tuhan Yesus, amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang sesungguhnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari paling jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam. Sebelum kita berbaring tidur, berjaga dan berdoa dan ikuti firman Tuhan, ada doa penting. Bertobat, karena kerajaan surga sudah dekat. Berarti bisa terjadi supaya kita hidup berkenan di hadapan Tuhan, bertobat, supaya nanti kalau kerajaan surga dipanggil sama Tuhan, kita siap masuk dalam kerajaan surga. Dan kedua, nanti bicara the end of the world, kedatangan Tuhan yang kedua kali. Jadi diartikan kerajaan surga sudah diarti bisa secara pribadi, secara universal. Bicara pribadi, suatu hari kelak tiap pribadi akan dibangun sama Tuhan. Dan secara universal, the end of the world, nanti Tuhan akan datang segala kemuliaannya. Semua akan terjadi. Yang penting mari kita mau berada di jalannya Tuhan, jalan yang lurus, rencana Tuhan yang sempurna jadi dalam setiap langkah hidup kita. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Immanuel. Amin. Puji Tuhan. Haleluya.